wabarakatuh. Balik lagi di channel Snow Hulky. Hari ini kita akan melakukan perjalanan kembali. Tujuannya itu Malang. Awalnya gue pengen ke Malang, tapi karena bis yang Malang yang nggak pakai spion itu, yang terbaru dari Avante itu yang nggak pakai spion, dia hari ini trouble katanya. Jadi gue ditukar ke bis double decker yang Surabaya. Cukup gue sampai Surabaya aja karena gue nggak juga terlalu butuh sampai Malang karena ini kebutuhan video aja. Jadi nggak apa-apa, gue ikut sampai Surabaya, nanti ke Malangnya gampang lah, bisa nyambung dari Surabaya. Dan harga tiketnya sama karena kelas yang gue naikin ini nanti gue duduknya di bawah. Jadi kalau yang sebelumnya itu gue naik yang seat 21 itu 4,5, ya yang bawah juga sama. Ini 450 juga sampai Surabaya. Jadi ya sama aja, makanya gue mau ditukar kayak gitu. Dan untuk poolnya Harapan Jaya yang ada di sini itu letaknya kalau dari Pasar Rebo itu arahnya ke arah TB Simatupang, nanti nggak jauh dari Pasar Rebo, sekitar 500 meter lah ya dari halte TJ Pasar Rebo. Kalian itu masuk ke gang gitu, nanti mungkin orang dari Pasar Rebo juga tahu sih, bilang aja pool Harapan Jaya yang ada di Gedong sih namanya, jalannya kamu Gedong ya, arahnya kayak gitu. Terus untuk si lokasinya di sini kanan kirinya lengkap ya, ada Indomaret, ada sebelah kirinya ada Alfamidi, ada Pegadaian guys. Nah, kalau kali mau naik bis tapi lo mau ngegade dulu kan, nah, ada Pegadaian juga di sini. Letaknya nggak di jalan gede banget, jadi aman ya, ada yang nyaman gitu. Dan dia punya pool sendiri ya, bukan di dalam terminal kayak gitu. Nah lihat, ini dia punya pool sendiri. Ini ada 3 bis, 1, 2, di sebelah sana ada satu lagi. Ini Osor eksekutif, mungkin nanti malam berangkat. Di sebelahnya juga ada, nggak tahu yang sebelahnya itu kalau nggak salah VIP deh. Karena kalau Harapan Jaya bisa dibedain dari gambar kudanya aja. Kalau kudanya gambarnya cuma coklat muda gitu terus putih, itu biasanya eksekutif, dapat leg race. Tapi kalau yang VIP biasanya warnanya lebih banyak, ada coklat tua, ada coklat mudanya, kayak gitu. Warna-warni ya kudanya kayak gitu loh. Ini bisa asli Temanggung ya, punya orang Temanggung asli, poolnya gede, ada di mana-mana. Dan kerennya Harjaya ini kan nggak terlalu banyak buat naikin agen. Jadi dia biasanya naikinnya kalau dia punya kantor sendiri gitu loh, makanya dia jarang naikin di agen, paling kantor sama terminal. Jadi dia nggak naikin agen-agen pinggir jalan kayak gitu. Keren banget Harjaya kan. Kan dari sini dia langsung Cikarang, kalau Cikarang nggak ada dia langsung udah bablas. Jadi nggak terlalu banyak naikin penumpang, tapi penumpangnya maksimal. Naiknya sedikit, penumpangnya maksimal. Keren emang Harjaya. Ya ciri-ciri PO gede kayak gitu lah. Lanjut. Ini ada 2 ya. Di sini ada 3 Harjaya. Ini Madiun Jakarta 56, G46 ini VIP. Ini eksekutif. Nah, gue nggak tahu nih yang berangkat yang mana nih. Yang ini berangkat kayaknya 4, nggak tahu. Ini mungkin berangkat. Ini juga berangkat. Mungkin 3-3-nya berangkat kali ya. Dengan kelas yang beda-beda, tapi tujuannya sama Madiun. Bisa jadi. Atau mungkin ada yang Blitar salah satunya. Jadi semenjak ada Trans Jawa, bis malam itu berangkatnya ada 3 waktu, pagi, siang, malam. Nah ini letaknya di pinggir jalan guys, kayak gitu. Nah untuk pembelian tiketnya, gue itu beli tiketnya lewat aplikasi Redbus. Jadi untuk kaum milenial nih, kan orang-orangnya pada males-males banget keluar nih ya, males banget keluar untuk beli tiket. Nah gue itu beli tiketnya via online, pakai aplikasi online, dan cukup tiduran aja kalian udah dapat tiket Jakarta Malang. Jadi kalian nggak perlu repot-repot datang ke agen atau nyari kontaknya atau harus keliling dulu ya kan. Kalian bisa transaksi dari rumah, dan itu benar-benar sangat memudahkan untuk gua, orangnya yang mobile yang selalu pergi kemana-mana. Dan gua tuh gak suka banget ribet, karena ribet kalau harus ngubungin agen kesana sini. Jadi ada aplikasi namanya Redbus, warnanya tuh merah kayak gini. Aplikasinya kayak gini, warnanya merah. Itu di Play Store ada namanya, tulis aja Redbus kayak gitu. Dan ini gue udah sering banget pakai aplikasi Redbus, mungkin udah 20 trip pakai aplikasi Redbus, karena ya sangat membantu gue dalam perjalanan. Dan untuk pemesanan tiketnya mudah, dan harga tiketnya sama kayak di agen dan harga asli ya kayak gitu. Terus untuk transaksinya, nah ini kan kaum milenial nih suka banget nih sama transaksi yang gampang, mudah, gampang bayar, 24 jam, bisa beli di mana aja. Nah, kaum milenial tuh pasti suka banget sama yang kayak gitu. Jadi aplikasi Redbus ini memudahkan kalian untuk transaksi dengan mudah. Jadi pembayarannya itu bisa pakai BRI, BCA, Mandiri, BNI, OVO, GoPay, ShopeePay. Bahkan kalau kalian nggak punya aplikasi itu semua dan kalian nggak punya aplikasi banking, kalian bisa bayar pakai Indomaret, Alfamart, atau misalnya kalian males juga, kalian bisa pakai debit dan kredit card. Itu nanti ada caranya ya kalau debit kredit card. Gua nggak bisa ngejelasin di sini karena itu harus masukin nomor kartu kan, kayak gitu. Jadi udah mudah banget ya untuk aplikasi Redbus. Dan misalnya ada yang nanya untuk pembelian tiketnya,
kursinya ini pasti nggak? Kursinya itu pasti. Jadi pengalaman gue setiap gue beli aplikasi Redbus itu kursinya pasti dapat. Jadi kursinya nggak bakal ketukar dan nggak bakal double seat. Jadi itu udah tanggung jawab dari perusahaannya, perusahaan bisnya. Dan untuk biasanya ada yang nanya nih, yang nanya tuh titik pemberhentian di Redbus itu di Jakarta itu ada di Pasar Rebo, Kampung Rambutan. Nih di sini ada nih Harapan Jaya Pasar Rebo, terus ada di Pondok Pinang, Pasar Jumat, Terminal Kalideres, Terminal Grogol, terus ada di pokoknya di sepanjang Kalideres sampai Grogol tuh rata-rata bisa pakai Redbus tuh agen-agennya. Jadi terus ada di Terminal Terpadu Pulau Gebang yang paling gede. Jadi di Jakarta Timur sendiri dan sekitar Jakarta ya, itu banyak banget untuk pembelian aplikasi Redbus untuk pemberhentiannya. Jadi kalian tinggal search aja yang paling deket dari rumah kalian itu Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan kayak gitu. Itu semua udah ada terkoneksi dengan aplikasi Redbus. Jadi kalian tinggal cari Jakartanya mana, nanti di Redbusnya itu udah dijelasin tuh kalian mau naik dari mana. Kalau Jakarta Selatan kan biasanya Pondok Pinang, Mampang juga ada. Kalau misalnya Jakarta Timur itu banyak. Jakarta Timur ada Kampung Rambutan, Pasar Rebo, Cijantung, terus ada Pulau Gebang, Pulau Gadung itu banyak banget kalau di Jakarta Timur ya. Dan di Jakarta Utara itu juga ada beberapa di Priuk. Terus kalau di Jakarta Barat ada Kalideres, Grogol juga. Jadi aplikasi Redbus ini udah memudahkan kalian untuk transaksi biar bisa naik bis keren-keren yang ada di belakang gua. Nanti bis gua lebih keren lagi karena bis gua itu double decker. Jadi kalau untuk kalian yang mau mudik, apalagi nih mudik itu kan kalian takut banget kena calo kan. Nah, aplikasi Redbus ini adalah aplikasi yang menjauhkan kalian dari yang namanya calo. Jadi kalian gak bakal kena calo kayak gitu. Tinggal kalian download aja aplikasi di Play Store, kalian bisa ngecek rutenya dan harga tiketnya dan kelasnya juga sih. Itu keren banget. Thank you. Nah, di sini gua mau ngasih tutorial buat lo semua gimana caranya beli tiket bis via aplikasi Redbus yang tadi udah gue ceritain di video gua. Nah, di sini ada tutorialnya. Kalian tinggal cari aja aplikasinya, gambarnya tuh kayak bis kecil yang ada di video gue itu. Nah, kemudian nanti kebuka. Nah, kalian nanti tinggal searching aja, kalian mau cari tujuan bisnya kemana, tampil depan kayak gitu, tinggal klik aja tujuan kalian kemana. Ini awalnya biasanya kan orang dari Jakarta kan, dari Jakarta, kemudian tinggal klik lagi tujuan kalian ini mau kemana. Ya kalau gua tujuannya ke Malang ya, dan tanggalnya udah gue tentuin, tanggal 5. Jadi nanti kalian tinggal klik aja tanggalnya mau perginya tanggal berapa. Nah, di sini tanggal 5 gua klik. Tanggal 5 gua klik dan di sini banyak pilihan bisnya. Nah, kalian tinggal pilih aja tujuannya mau naik bis yang mana. Tujuannya Jakarta Malang, bisnya pilihannya banyak dari kelas VIP, eksekutif, super eksekutif, double decker sampai suite class. Jadi kelas terendahnya itu kalau di bis namanya VIP. Nah, nanti kalian tinggal pilih nih, kalian mau naik bis apa. Nah, tinggal pilih aja semua bis yang ada di Redbus itu. Menurut gua semuanya recommended kok. Kalian tinggal pilih aja. Harga sesuai fasilitas ya guys. Nah, ini gua klik Harapan Jaya Luxury Bis ya, seatnya 21. Untuk yang introvert cocok banget, apalagi untuk yang jomblo-jomblo, wah itu lebih cocok lagi karena seatnya satu sebelah kiri, yang sebelah kanan itu untuk berpasangan yang 2 orang. Jadi yang jomblo-jomblo, introvert bisa tinggal klik kursinya, udah diklik, tinggal lanjut bayar. Kemudian di sini tinggal pilih aja kalian mau pakai asuransi atau enggak. Di sini biasanya gua beli nggak pernah pakai asuransi ya. Tinggal masukin aja data-data pribadi, nomor handphone jangan salah karena nanti kalian biasanya kalau tinggal 30 menit lagi kalian akan dihubungi oleh agennya atau dihubungi oleh pool bisnya kayak gitu. Nah, di sini kan gue udah lihat nih tuh total pembayarannya. Nanti di dalamnya ada fee-nya ya guys, biasanya untuk biaya aplikasi. Nah, di sini nunggu loading dulu sebentar. Nah, nanti udah keluar, kalian tinggal bayar. Totalnya itu 470, kalian bisa masukin kode promo biasanya di depan yang tadi yang awal-awal tuh biasanya kalian bisa cari promo karena memang sering ada promo di Redbus. Nah, untuk pembayarannya di sini tuh ada berbagai macam pembayaran dari BCA, Mandiri, BNI, BRI. Kemudian di e-walletnya juga disediakan adalah GoPay, OVO dan ShopeePay. Kemudian ada Indomaret, Alfamart, kartu debit kredit dan Kredivo. Mungkin kalau kalian yang nggak punya m-banking, kalian bisa bayar pakai GoPay, OVO atau Shopee. Kalau kalian nggak punya wallet, kalian bisa langsung datang ke Indomaret atau Alfamart. Mungkin Alfamart sama Indomaretnya sebelah rumah kalian. Atau bisa juga membayar menggunakan kartu kredit atau debit card. Dan yang terakhir, kalian bisa pakai pinjaman online Kredivo. Itu benar-benar mempermudah semua tipe pembayaran ya guys. Jadi kalian tinggal klik aja mau bayar pakai apa, nanti di situ ada penjelasannya gimana cara bayarnya kayak gitu.
Nah, di sini gua bayar pakai Mandiri ya. Nah, setelah gua klik Mandiri, kemudian loading sebentar untuk akses pembayaran. Kemudian nah di sini nanti akan ada petunjuk pembayarannya dan kalian tinggal masuk aja tuh salin nominal dan salin pembayarannya. Nah, untuk pembayarannya nanti di sini dijelasin ya gimana caranya. Jadi setiap pembayaran itu beda-beda pakai OVO, Shopee, GoPay itu nanti caranya beda-beda lagi, nggak semuanya sama dengan cara bayar Bank Mandiri kayak gitu. Jadi setiap bank juga cara bayarnya beda-beda. Nah, kenapa gue rekomendasiin banget pakai aplikasi Redbus? Pertama, kalian akan terhindar jauh dari namanya calo. Mungkin banyak kaum milenial yang nggak biasa naik bis tapi pengen cobain naik bis. Nah, aplikasi ini mempermudah kalian untuk pesan tiket bis. Ya, aplikasinya nggak jauh beda sama aplikasi pembelian tiket pesawat dan tiket kereta. Sama-sama mempermudah penumpangnya. Dan titiknya juga ngikutin aja kalian mau naiknya di mana, titik yang paling deket sama rumah kalian. Nggak perlu jauh-jauh ke Pulau Gebang gitu kan, itu terlalu jauh. Kalau kalian tinggal di Jakarta Selatan ya kalian cukup cari aja di Lebak Bulus atau Pondok Pinang kayak gitu. Mungkin nanti kalau misalnya kalian semua masih kurang paham gimana cara belinya pakai aplikasi, kalian bisa komen aja di YouTube gua, nanti gue jelasin kayak gitu loh. Dan ini bener-bener mempermudah kalian untuk mudik, apalagi kalian takut banget kan di terminal itu banyak calo. Kalian bisa beli pakai aplikasi Redbus, itu sangat mempermudah. Thank you guys, ini penjelasan gua. Kalau kurang komplit atau kurang jelas bisa komen aja langsung di YouTube gua nanti di videonya kayak gitu. Iya. Goblok, awas bego bang, goblok ngeleng. Nah ini kita naik ini mas. Wow, sangar coy. Mantap. Hebat anjay. Hebat ini. Nah ini dia bisa akan kita naiki menuju terminal Bung Rasi Surabaya. Ini bisnya keren banget coy, asli. Double decker. Ya kan. Udah lama gue nggak naik double decker. Terakhir gue naik double decker itu kalau nggak salah naik Murni ya. Murni Jaya double decker Jakarta Jogja. Terus Jogja juga. Dan ini rute paling jauh gue naik double decker Jakarta Surabaya kayak gitu. Ini naik SB06, rute terjauhnya dari Harapan Jaya. Sebenarnya kalau menurut gue Blitar sama Surabaya kilometer tuh hampir sama cuy. Jadi Blitar Surabaya tuh beda tipis-tipis lah ya. Ini beberapa kilo lah. Kayak gitu. Untuk yang gue ingetin sekali lagi, jangan lupa kalian download aplikasi Redbus untuk beli tiket bis agar kalian terhindar dari yang namanya calo, terhindar dari ya penipuan-penipuan lah pokoknya. Kalau kalian pakai aplikasi kan jos, kalian udah beli tiketnya langsung datang ke terminal, ke agen atau ke poolnya, itu tinggal bilang saya udah beli aplikasi, saya udah beli tiket lewat aplikasi. Kalian tinggal naik bisnya, nanti kalian tinggal tunggu bisa datang. Itu penting banget di saat lebaran besok. Kalau kalian bingung di terminal banyak tukang tipu ya kan, itu sangat berbahaya sekali. Jadi mendingan kalian pakai aplikasi online, duduk di rumah, beli tiket online, itu terjamin aman, terjamin juga kursinya. Kayak begitu coy. Jadi Avante itu untuk bagasinya bolong ya guys. Baru tahu ternyata aplikasi untuk double decker itunya bolong ya, dan itu sampai di sini-sini. Ini full paket bisnya. Mantap, paket penuh. Nanti kita review bisnya dari atas ke bawah ke sleeper gitu. Gerbangnya yang di bawah gue doang deh kayaknya hari ini, dan nggak terlalu rame, jadi asik sih, bisa naik di atas, bisa naik di bawah, keren coy. Oke, kita udah dipersilakan untuk masuk ke dalam bisnya, nanti kita akan review bisnya langsung, jadi biar nggak lama. Gocek. Nah, bikin video ya. Iya. Oke, ini bisa keren banget cuy. YouTuber biasa naik bis jelek, hari ini kita naik bis bagus dan sepertinya depannya udah ramai ya. Wah, keren banget coy. Oke, di sini udah disediain baru naik, ada tempat kopi. Kalian bisa duduk kopi, minum segala macam di sini. Terus di sini ada toiletnya. Toiletnya bersih. Hari ini kita duduk di sini di bawah. Ya, ini seat super eksekutifnya dari Harapan Jaya. Keren banget coy, gede banget, dari Hairimba Kencana. Itu empuk banget, ada selimutnya. Terus ini ada reclining seatnya juga, ada pengaturannya. Norak kan, naruhnya di mana? Ini apa ini? Oh, ini tipis pejatannya. Gue udah lama nggak naik bis bagus ya.
Jadi bener Nora untuk nge-up ininya. Nanti kita review ini seat bawahnya 1B, gue naik dapat di 1B. Kita berangkat, tuh enak banget di sini. Dari Pool Harapan Jaya Pasar Rebo. Musik udah jedak jeduk coy. Ntar kita ke depan lama dikit, masih numpang sini. Start jam 5 sekarang, sekitar jam 5, bentar lagi mau maghrib. Karena mungkin macet ya, jadi rada telat bis. Jam. Nah, jadi ini tuh elektrik guys. Jadi sini. Tombolnya di sini 3. Nah, kalian tinggal pijat-pijatin buat coba kalian pusing misalkan. Ada tombol lagi tuh. Keren banget aja. Ini buat naikin. Ini buat nurunin. Keren banget. Macet banget Jakarta coy, gila. Untuk yang super eksekutif bawah fasilitasnya sama ya guys. Ada USB portnya, ada AC laksananya dingin banget, AC-nya parah, ngeber. Ada lampu bacanya nyala. Ada TV gede banget kayak gitu. Untuk penyamanannya di atas rata-rata, rasanya sama Prima Jasa Ekonomi kayak bumi dan langit perbedaannya. Surabaya begini, waduh, tidur gue orang bangun sampai Jakarta sampai Surabaya mah. Pasar Rebo. Tempat paling gue suka sejagat raya ini. Terminal Pasar Rebo, agen. Nah, Pasar Rebo ini banyak agen juga, dan di sini juga kalian bisa beli tiket Redbus. Jadi agen-agen di sini tuh melayani tiket Redbus untuk perjalanan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur juga. Ke Padang juga bisa dari sini. Ini salah satu titik di Redbus ya guys. Jadi kalian bisa beli tiket, tinggal pilih bisnya dan pilih titiknya Pasar Rebo kayak gitu. Lanjut guys. Tol Gedong 1 jam piro ini? Jam 5:30. Macet-macetan dulu. Ini gini guys. Atasnya. Naik di atas. Ini seat atasnya. Kalau atas tuh. Kalau di atas ini bedanya di pejetan, di sini tuh pejetan. Nah, kalau tadi yang di bawah tuh dia elektrik loh, keren banget anjir. Nah ini seat atasnya, untung gua ngaduk di depan, gelap banget di depan. Kayak gitu. Kayaknya sih rame, kalau Harjay mah harus rame. Tapi ini kenceng, lumayan. Nah untuk bis-bisan, Harjay ini simbol kenyamanan. Nyaman banget coy asli. Oh gila, ini menurut gua double decker paling nyaman yang gue naikin saat ini ya. Gue sering naik double decker beberapa kali, tapi ini salah satu double decker yang menurut gue paling nyaman untuk saat ini di Pulau Jawa. Avante-nya si Harapan Jaya ini, wah gas pocong, nyaman pol. Ini atas, gue duduk di atas, cobain duduk di atas dulu. Seat gue ada di bawah. Di bawah tuh dinginnya lebih parah daripada di atas. Lagi puasa makin kedinginan lah. Ntar lagi buka puasa. Ini bisa ada rooftop aja coy. Set. Keren banget. Kayak rooftop anjir. Ada rooftop aja coy. Ngeri banget. Keren nih bisa banget. Ada rooftop coy. Tentunya. Nah, gue sini menggunakan body Avante D2. Mungkin udah sekitar setahunan kali bis ini keluar. Setahun atau setahun setengah lah. Kalau belum lama sih, belum terlalu lama. Dan ini akan
jadi armada lebarannya Harja ya. Salah satu armada terkerennya Harja buat lebaran ya, tahun ini sih. Terminal terpadu Pulau Gebang. Jogja, Wonosobo, ada Wonosobo jam segini. Jogja lagi banyak-banyaknya. Jepara dan keluarganya lagi rame-rame jam segini juga. Jamnya rame. Super eksekutif salah. Sweet class terbaru juga itu dari Kalingga. Sweet class sekarang jadi primadona ya buat orang-orang naik bis ya. Jadi orang pada suka naik sweet class karena memang gua akuin sweet class nyaman banget. Eksekutif aja udah nyaman banget apalagi sweet class kan. Wall sebelah Indoren pasti. Oke. Berhenti sebelah Indoren dekat Sahira Abadi. Terhimpit dengan bis-bis model terbaru bis Sahira Abadi. Tangga turun nyaman, aman, nggak berbahaya dan bisa tingginya sampai 5 meter. Nah ini depan ada Indoren. Indoren ini Jogja Jakarta tiketnya sama kayak ini yang gue dudukin di bawah 450. Makanya menurut gue Indoren tuh sedikit mahal untuk harga tiketnya. Oke, bismillah dibuka. Trans Jawa Jogja punyanya Rosalia ini. Rosalia sebelah kiri, Harapan Sejaya sebelah kanan, Indoren. Scania 410 ini pakai Volvo B430 HP. Wah ini lebih gede, lebih tinggi mesinnya ini. Ini Jogja kalau nggak salah. Ini Surabaya, ini Jogja, kayak gitu. Nyaman, sama-sama nyaman. Karena harganya sama. Enggak lah, ini murah, ini 275 loh. Jogja 275 masalah. Apa malam-malam? Bisa jadi malam-malam, bisa jadi Blitar, bisa jadi Jogja. Kemungkinan sih Jogja ya. Jogja sore kalau nggak salah. Jadi kalau kalian naiknya yang kelas kayak gue, pencahayaannya bagus banget. Kayak gue, itu nanti kalian dapat ini. Ini kayak film ada kopi, teh gitu ya kayaknya. Oh ya, tongji gitu, ada gulanya. Tinggal seduh aja di belakang tempat yang tadi. Terus dapat air aqua yang ukuran normal ya, ukuran normal. Terus sama dapat tisu. Kemarin gue udah bawa tisu dari rumah tapi dapat tisu lagi, nggak apa-apa. Jadi kalau kalian kelas tertinggi ada kelebihan snacknya ya. Nanti kalian bisa tidur sendiri di belakang. Thank you. Bentar lagi ajan. Berangkatnya dari terminal Pulau Gebang. Sekarang jam 6:03. Bis berangkat dari terminal Pulau Gebang. Nah, kita ini VIP. Jadi bayangin guys ini. Sedikit. Masuk. Tuh, Dapek macet. Ini agen Harapan Jaya yang ada di Bekasi Timur. Ini juga salah satu spot titik Red Bus. Ini Bekasi Timur, spot titik Red Bus Jakarta. Ya salah satu di Bekasi lah, Jabodetabek ya. Ini salah satu spotnya. Jadi kalian bisa naik bis juga dari sini kayak gitu. Ini salah satu titik terbesarnya ya, Harapan Jaya yang ada di sini. Di depan ada Mulyo Indah. Sini lagi packing paket juga. Sini ada beberapa agen bis malam juga. Paketnya di kerangkeng gitu, gede banget. Dan di sana banyak tukang jualan, tapi gue masuk sana. Karena kebakaran sudah full, gitu. Lanjut guys. Jadi untuk kalian yang mau naik bis pesan di Red Bus, kalian bisa di titik salah satu ini. Titiknya di Bekasi Timur, di Depsos, dekat Depsos kalau nggak salah. Jadi ini juga ada salah satu titiknya. Di sini banyak bis-bis malam tujuan
Jawa Tengah, Jawa Timur juga, angkatan dari pagi, siang, sore kayak gitu. Ini salah satu titik utamanya juga di Red Bus. Letaknya di Bekasi Timur. Pokoknya dekat Bekasi Timur. Mungkin orang-orang Bekasi Timur, Cikarang dan sekitarnya bisa naik dari sini. Bisa juga dari Cikarang sebenarnya. Tapi mungkin pengen naik dari Bekasi Timur, di sini tempat yang tepat. Dan pemberangkatannya juga ada paling malam malah di sini. Jam 8 mungkin masih ada kayak gitu. Ini bisa kita naikin. Jangan lupa ya kalian, kalau beli tiket bis di mana? Di Red Bus. Oke. Oke, start dari Bekasi Timur. Sekarang jam setengah tujuh Bekasi Timur. Rasanya lebih soft sekarang. Tadi dingin banget cuy, asli. Bos lu mana ya bu? Nggak ada depannya. Gila, menunya sendiri coy. 4,5. Ada.
kita turun di rumah makan 102. Satu kosong dua. Oke, kita udah sampai rumah makan 102. Karena makannya beda, produk beda. Ini 102, DVD Mulyo Indah Kencana, servis makan di sini. Terus oh ya, mana mas? Masuk aja mas, loncat aja. Oh. Spesial mas ya. Cuman sini. Hah? Yang bawah di sini, yang atas biasa sana. Oh, yang atas sana bawah sini. Saya masuk aja nih, loncat aja. Masuk. Dari Harapan Jaya. Iya, Jadi saya lihat. boleh. Ini mending hari ini. Terima kasih mbak. Set. Karena hari ini tiket gua adalah 450.000. Jadi makannya itu tadi gue milih dulu di bisnya. Jadi gue dapat kayak menu makan sendiri itu. Terus ini ada nasi, ini ada soto, ada telur asinnya, ada tahu, ada perkedel, ada sambal, ada teh, ada kerupuknya juga, udah dirapihin, sendok, semangkanya 2. Ini karena gua eksekutif aja, super luxury juga mungkin makannya di sini kalau naik bis super luxury ya, karena super luxury terus beberapa juga di sini makannya. Mungkin kalau yang, ya pokoknya yang 450.000 makannya pasti dipesenin sih, kayak gitu. Apalagi yang malam-malam tuh, pasti begini sama sih, kayak gitu. Mari kita makan dulu guys. Mungkin kok dikit. Aduh, kerasa gini kali ya, jadi orang gitu. Ini mah tiket promo. Gila, gue makan sendirian coy. Dirantain anjay. Aduh, makan sendirian cok. Mana ini ya? Selamat malam dari rumah makan Taman Sari 102. Ini rumah makannya Harapan Jaya kalau dari barat ya guys. Jadi kalau dari barat dia bakal berhenti di 102 untuk servis makan. Tadi menurut informasi krunya nanti kita dapat makan lagi di Pasaur. Nasi kotak katanya nanti di Kendal, tapi ini bisa kita naikin. Kalau kalian mau naik bis sekeren ini dengan pembelian tiket yang simpel, kalian bisa beli tiket via aplikasi Redbus Indonesia. Ya, ini bis kekinian banget ya guys, kekinian dan zaman sekarang banget, zaman now banget. Bocah-bocah yang milenial, yang mau naik bis keren, yang nggak mau ribet, yang bingung belinya di mana, kalian bisa langsung beli di aplikasi Redbus Indonesia. Aplikasinya warna merah, nih gue kasih lihat ya gambarnya bentar. Aplikasinya kayak begini, bentuknya kayak gini dalamnya. Jadi aplikasinya warnanya merah, bacaannya Redbus. Bentar ya. Nah, tuh. Aplikasinya bacaannya Redbus. Nah, di situ kalian bisa beli berbagai macam tiket, berbagai macam tujuan dari Aceh sampai Jawa, Bali, NTT. Kalau nggak salah masuk Kalimantan juga dan Sulawesi ya, kalau nggak salah ya. Dan ini salah satu aplikasi naik bis terbaik di Indonesia. Karena aplikasi ini menyediakan berbagai macam rute dan hanya untuk pembelian tiket bis. Kerennya kayak gitu. Dan misalnya ada pertanyaan, bang itu pembayarannya lewat apa? Pembayarannya udah gue jelasin tadi. Pembayaran tiket aplikasi Redbus itu, pembayaran tiket aplikasi Redbus bisa menggunakan pertama dari debit mandiri, BCA, BRI, BNI. Itu bisa virtual account semua, bisa lewat ATM atau aplikasi M-Banking kalau kalian punya M-Banking. Terus pembayarannya kalau kalian nggak punya bank ini, dari keempat bank ini, kalian bisa pakai virtual account lain. Contoh yang pertama adalah OVO, kemudian ada ShopeePay, terus ada GoPay. Itu ada 3
virtual account. Misalnya kalian nggak punya 3 ini semua, kalian masih bisa bayar, tenang, nggak usah panik. Kalian bisa bayar pakai kartu kredit dan kartu debit kayak gitu. Kalian tinggal masukin angkanya aja. Biasanya sih dimasukinnya itu nominalnya ini pakai nomor kartunya kayak gitu. Itu udah paling simpel pembayarannya. Karena bis yang sekeren ini ya pembeliannya ya harus dengan cara yang sangat simpel, nggak perlu datang ke kantornya atau ke terminal. Karena kalau kalian nggak ngerti naik bis, ke terminal itu kan sangat berbahaya. Jadi kalau kalian ke terminal udah punya tiket, itu akan lebih aman untuk kalian. Jadi kalian akan jauh dari calo. Makanya disediakan aplikasi namanya Redbus Indonesia. Warnanya merah, ada di apps Play Store ini. Misalnya gue tanya, gue udah beberapa kali pakai aplikasi Redbus untuk pribadi penilaian gue puas banget sama Redbus karena ya pertama pemesanannya gampang, kursinya pasti, terus untuk rutenya ada semua ya. Apalagi untuk rute-rute jarak jauh ya, kayak Malang, Jogja, Semarang, rute-rute hype ya, rute-rute vibes-nya tinggi, peminatnya banyak. Terus yang naik tuh kebanyakan bukan orang pulang kampung, kebanyakan orang mau jalan-jalan. Kok kayak Malang, Jogja itu kan jalan-jalan. Jadi yang mereka cari pasti fasilitas terbaik. Makanya di Redbus ini disediakan bis dengan berbagai macam fasilitas terbaik. Fasilitas yang gak ada lawan sih menurut gue. Fasilitas yang good banget ya buat kalian yang suka naik bis kayak gitu. Jadi kalian tinggal download aplikasinya. Lanjut guys. Kita naik, bisa akan segera berangkat kembali. Gustu. Malam lepas dari rest area 102. Cus, ngisi bensin dulu bentar. Bener. Sini taruh ini. Nomornya. Udah nyata. Di sana ada Sahala juga soal recor. Berkas safar. lari. Masih mas. Capek, perjalanan masih 2 hari. Capek-capek. Kalau udah bisa enak tidur.
sekarang udah di Walri. Perjalanan kita masih 2 hari lagi. Jadi kira-kira nyampe Jakarta tuh besok hari Rabu. Ini masih hari Rabu. Ini masih Jumat. Kita nyampe rumah besok hari Sabtu. Jadi perjalanan kita masih panjang. Weleri Kendal. Dengan bantuan cahaya dari sini, ya gila. Cepat apa? Sahur karena belum segini sih sebenarnya. Tapi karena ini daerah Jawa Tengah, sama Jakarta kan bedanya tuh lumayan ya, bisa 15 menit 20 menitan ya. Jadi sekarang di jam 12:30. Kalau sahur sekarang juga takutnya ntar bentar lagi bisa jalan nih nyampe Solo udah subuh kayak gitu. Makanya jadi kita mending makan sekarang karena perbedaan waktunya lumayan, setengah jam berarti banget sih daerah sini kayak gitu. Nanti tiba-tiba nyampe Surabaya udah jam 6 ya. Surabaya mungkin subuhnya jam Jakarta itu 4 ya, mungkin setengah 4 kali, setengah 4 kurang, jam 4 kurang, mungkin jam 4-an kali kalau Surabaya. Makanya perbedaan waktunya lumayan cuy, kayak gitu. Jadi begini bisa sahur kita. Nah ini di sini ada telur, tempe, terus ada sayur, nasi. Ya, ini semoga kuat sampai besok, sampai malam lagi ketemunya loh. Udah di Rosalia Indah nanti, wah jam 2 siang ya. Nah, semoga kuat lah, semoga kuat. Masuk tol lagi coy. Jam 1 ini masuk gerbang tol Weleri Kendal. Jangan mau capek-capek karena perjalanan kita masih 2 hari. Nah, nggak usah terlalu banyak upload karena abis ini cuma tol kan. Apalagi kalau tol udah masuk dari Solo sampai Surabaya tuh, wah gila, nggak ada orang. Setan juga paling 1-2 yang lewat kali. Sepi pokoknya jalan tol Solo Surabaya itu sepi banget. Review sedikit ini kaca ya. Jangan bahas pencitraan lampu loh, di sini keren loh nyala. Nah, aku review sedikit ini, katanya tuh tinggi banget tuh dari sini sampai sini. Gue rasanya kok kayak lebih gede daripada kaca bis biasa yang gue naikin ya. Apa perasaan gue aja? Tapi ini kita lebih gede loh kelihatannya, lebih lebar gitu. Lihat guys, merasa lebih lebar aja gitu. Jadi bis ini nggak bakal berhenti lagi. Jadi berhenti tuh di Walri. Dulu kan berhentinya di Duta ya, Duta Ngawi ya, gue ingatannya tuh. Kalau mungkin kalau nggak bulan puasa berhenti di Duta kali. Cuman karena ini bulan puasa berhenti di Duta nggak nyandak kok. Pasti iya, ini Duta di Ngawi lah, bisa 2 jam 3 jam sampai sana udah azan subuh. Kayak gitu lah. Lanjut guys. Sindir pengesalan RUU perampasan aset yang bertele-tele. Hal itu kalau nggak ada yang narik juga dan sosok lebih bisa lari pasti. Kalau Surabaya rata-rata bisa pasti lari sih. Kalau nggak lari nggak nyampe subuh. Berarti karena berangkatnya udah jam 5 ya kan. Setengah 6 jam. Ada apa ini dengan 2 bis? Apa ini? Tim Malangan juga ini. 7 Trans. Rame sekarang di hewan. terlihat memegang sebuah amplop merah dan dibagikan satu persatu kepada jemaah. Kontainer pada istirahat. Gak apa-apa kalau lu capek lu istirahat aja coy kalau di jalan tol. Maksain malah jadi palsu buat diri lu sendiri.
Kalau gue sih misalnya di jalan tol nih ya, mending lu istirahat. Kalau lu mulai ngantuk, capek, jangan dipaksain. Jadi istirahatnya di rest area. Apalagi lu cuman kendaraan pribadi, nggak ada acara kemana-mana, cuman buat tidur-tiduran atau buat jalan-jalan, pulang kampung. Kalau capek istirahat aja, bentar gitu, setengah jam, 20 menit. Karena kan lu nggak dikejar waktu buat sampai kan. Kalau lu maksain, kalau lu kecelakaan, ya ngerugiin diri lu sendiri. Apalagi kalau lu kecelakaannya ngajak orang lain, jadi lu ngerugiin diri lu dan ngerugiin orang lain ya kan. Kecelakaan itu bukan takdir kalau menurut gue. Kecelakaan yang ngajak orang lain itu kemungkinan buat orang lain bisa jadi takdir buat dia. Tapi kalau kayak misalnya lu udah kelelahan dan lu memaksakan diri, itu bukan takdir namanya. Itu namanya lu memaksakan diri lu dan akhirnya lu buat kesalahan lu sendiri kayak gitu. Memang sial nggak ada tanggalnya, tapi sial itu kalau misalnya kayak gitu, kayak itu kan kayak yang bisa lu istirahat dulu gitu loh. Lu bisa istirahat, nggak perlu dipaksakan. Jadi lu bisa meminimalisir yang namanya kecelakaan kayak gitu. Apalagi di tol sepi kayak gini kan. Gue pernah soalnya lewat tol sepi kayak gini jam segini lah, itu ngantuk banget sih asli. Jadi kalau jam segini mending gue tidur dulu di rest area sampai subuh baru jalan lagi. Itu enak banget ketimbang lu maksain cuy. Gila sih, parah, pedes banget mata jam segini mikir gak kuat gue kayak gitu cuy. Jam 3 pagi, sekarang gue udah sampai di Sragen Timur. Ini mau masuk tol lagi, tadi habis turun penumpang di terminal Pelingsari Sragen. Dia nggak masuk terminal ya, jadi di pinggir terminal aja, biasa sih. Oh malam, terminal apa ya? Jadi dia bakal langsung masuk tol lagi di Sragen Timur, nggak masuk tol di Ngawi kejauhan. Sragen ya, sosok lah ya. Nah, di kota-kota Jawa, di Jawa, pokoknya Jawa Tengah, Jawa Barat tuh kalau malam sepi. Maksud gede apapun kotanya, beda sama Jakarta ya. Jam segini orang rame banget coy. Berapa jam 3? Udah rame jam 3. Jakarta mah gak ada matinya kawan. Ush. Aduh, sahur lacu lagi sahur. Jam 6 kurang, ini baru nyampe Warung Gunung. Sekarang udah masuk di Surabaya sih, sebenarnya di Ringo. Ini udah masuk dari Jogja Surabaya. Di Gorong Baru, barang tol keluar sampai sedikit siangan, tapi memang berangkatnya juga telat karena macet. Orang udah mau jam buka tuh udah pasti macet banget di Jakarta cuy. Itu merasakan gua jam buka puasa tuh di Jakarta Marawut tuh, Marawut. Jadi lalu kalau kita nyampe sini tuh jam 6, sebenarnya nyampe jam 5. Kalau tadi catat sampai misal tadi nyampe di apa namanya? Sampai di terminal ya. Bukan terminal, di Pasar Rebo itu, di Pul itu nyampe jam 5 ya. Setengah 5. Nah itu bisa lebih cepat, tadi nyampe jam 5.19, sudah setengah 6 kan. Itu telat banget coy. Jadi ya udahlah, apa-apa. Yang penting kita sampai dengan selamat, sentosa. Mengantar rakyat Indonesia ke depan, itu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur. Sekarang udah masuk Daeng, ini ada di Surabaya. Sekarang alhamdulillah sampai Surabaya dengan selamat, bisa nyaman, tidurnya nyenyak. Gue baik tidur karena perjalanan masih 2 hari ya, jadi gue tidur terus, baik
tidur. Kalau naik bis enak tuh harus baik-baik tidur, jadi nggak terlalu banyak rekam sepanjang jalan tadi tidur. Gue mulai tidur tuh mulai dari habis makan, istirahat sholat isya, maghrib, terus babat bantai terus gue tidur. Bangun dapat sahur tipis-tipis lah, Seragen, tahu gue Ngawi, tapi tetap tidur terus tuh gue sampai Surabaya. Baik tidurnya mulai dikit, tapi karena emang perjalanan masih 2 hari, masih keliling kita. Mantap, lanjut. Elep. Kosan gua habis pokoknya pas puasa jauh, ini jauh banget Surabaya, ini puasa terjauh gua Surabaya. Tapi abis ini kita lebih jauh lagi cuy, nggak masih ke timur terus, kita arah timur terus. Ini berpermulaan habis Surabaya. Ini ada di sini ada kantor Redbus ya guys. Nah, jadi kalau mau naik bis dia pakai Redbus kan bisa dari sini, dari Medaeng itu banyak bisa berhenti di situ, jadi aman kok kayak gitu loh. Di sini ada poolnya Gunung Harta, ada Medali Mas, di depan juga ada Rosalia Indah, terus ada Harapan Jaya. Di sini ada 4 PO besar loh yang mendiami di sini. Tadi awal juga ada ALS ya sebenarnya. Nah di sini bisa masuk dia. Karena dia punya kantor di sini, keren banget. Oh, masuk pom bensin. Ya udah aku turun sini, kalau pom bensin lah. Pom bensin ke situ dekat. Alhamdulillah. Oh shit man. Oke. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe video gua. Jangan lupa naik bis pakai Redbus. Hari ini kita udah sampai di terminal Bung Rasi Surabaya. Lebih tepatnya di pom bensin sih ya, karena terminal masih ada di sebelah sana. Lanjut ke bawah itu. Nah, itu. Ini bis yang kita naikin semalam, rutenya Jakarta Surabaya, langsung tol. Tapi tadi dia banyak beberapa kali ini sih ngelayap ya. Itu Surabaya langsung tol kayak gitu. Ini bisnya. Ini bisa kita naikin semalam yang mengantarkan kita dari Jakarta Pasar Rebo sampai Surabaya. Dan harga tiketnya 450, super nyaman banget. Wah gila, gue tidur sepanjang perjalanan. Gue tidur mulai dari habis istirahat pertama sampai sini. Ini Pol. Mas, makasih ya. Mbak. Nah, ini bisa kita naikin dan kita turun di sini karena dari sini jalan ke terminal paling 5 menit kan. Deket banget. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe video gua. Jangan lupa nonton. Di skip boleh kalau lu bosen. Dan jangan lupa naik bis pakai aplikasi Redbus Indonesia, aplikasi yang terpercaya, aman, jauh dari calo, tempat duduknya udah pasti duduk, pembayarannya banyak banget via segala macam. Bank ada 4, terus ya pokoknya macam-macam pembayaran lah di situ. Kalian bisa lihat pembayarannya yang cocok menurut kalian, yang mempermudah kalian bisa beli tiket bis bahkan di jam 12 malam kayak gitu. Thank you guys.